Ayo. Oke, assalamualaikum teman-teman. Salam sehat selalu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saat ini saya berada di lokasi pemakaman umum yang berada di lingkungan Trenggilis, Desa Meluto, Kecamatan Pradiri Kulon, Kota Mojokerto. Kita ketahui bahwa Kota Mojokerto, kalau kita ambil dari sisi peradaban kerajaan, merupakan pusat dari Kerajaan Majapahit. Dan sebagai buktinya, lokasi di pemakaman umum inilah sebagai bukti bahwa di sini dulu terdapat bekas dari peradaban mereka, ya, peradaban kuno masa kerajaan. Kalau kita mencoba untuk melihat dari beberapa artefaktual yang bertebaran di lokasi pemakaman umum, satu contoh saya ambil dari ini, teman-teman. Nah, ini ya, ini merupakan fragmen atau pecahan dari terakota. Kalau melihat dari bentuknya yang melengkung seperti ini, bisa jadi ini merupakan pecahan dari wadah. Serta banyak sekali kami dapatkan fragmen-fragmen seperti mungkin ini ya. Nah, ini fragmen dari keramik. Saya kurang tahu untuk dinastinya, dinasti apa, tapi yang jelas ini merupakan fragmen dari masa kerajaan. Dan banyak sekali ketika orang-orang yang menggali kubur di sini, ya, ketika ada orang meninggal terus menggali kubur, seperti halnya tanah yang sudah terangkat begitu ya, di dalamnya banyak ditemukan fragmen ataupun artefaktual dari masa kerajaan. Dan di tempat ini ya, nah ini ada lokasi yang sepertinya diistimewakan begitu ya, dalam ukuran yang kisaran 5 kali 7 meter yang dicungkup begitu. Di dalamnya terdapat makam. Di dalamnya terdapat makam. Uniknya makam ini kebanyakan orang di sini menamakannya dengan petilasan dari Putri Campa ya, seorang perempuan yang sangat cantik begitu dari negeri seberang merantau ke sini untuk menyebarkan agama Islam. Seperti itu dalam literasi yang saya baca, dan menikah dengan Raden Wijaya. Maksud saya menikah dengan Brawijaya yang merupakan Raja Majapahit terakhir. Kita coba masuk. Kita coba masuk. Nah, sebelum masuk di sini ada Gapuro Brawijaya ya. Ini terkenal sekali dengan jenis Gapuro Brawijaya, dan di sini ditata begitu sedemikian rupa oleh warga, merupakan batu-batu bata merah kuno yang hasil dari terangkatnya waktu orang-orang menggali kubur di sini. Nah, ini identik sekali dengan jenis batu bata yang ada di Trowulan, saudaraku. Nah, seperti pola seperti ini, dua lingkaran. Kita ketahui bahwa ini merupakan jejak dari jari orang-orang kerajaan. Mereka membuat, mencetak para pengrajin begitu. Setelah selesai dicetak dengan ukuran tertentu, mereka akan melingkari atau setengah lingkaran dengan jari mereka seperti ini. Nah, perbedaannya dari beberapa literasi yang saya baca, ketika batu bata merah kuno itu dengan pola seperti ini, itu identik dengan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Tapi kalau sebelumnya yang tidak mempunyai pola, itu identik dengan kerajaan yang dibawa oleh Pusendok, yaitu Kerajaan Medang Jawa Timur. Oke, kita coba masuk. Nah, Oke, kita coba masuk. Ya, sekisaran 1,5 meter untuk menuju ke petilasan dari Putri Campa. Yuk. Assalamualaikum, Rahayu. Assalamualaikum, Rahayu. Nah, ini kan teman-teman, ada satu makam dengan ukuran yang lumayan cukup panjang, kisaran 2 meter ya, kisaran 2 meter. Nah, seperti ini. Dan makam ini diistimewakan dalam artian orang-orang sini ya mensakralkan begitu ya, mengkeramatkan dengan adanya makam ini, dan terkenal dengan makam dari Putri Campa. Ini ada sesuatu yang berbeda, maksud saya, dengan makam-makam yang ada di luar ya. Mungkin kamera agak mendekat. Nah, ini teman-teman ya, ada 2 batu nisan yang saat ini sudah dibungkus oleh kain mori, kain putih, dan di dalamnya ada bungkus kain kuning keemasan. Dan di sini terdapat 2 batu nisan ya. Adakah kemungkinan, ini suatu pertanyaan yang dari saya pribadi, adakah 2 kemungkinan bahwa dari salah satu batu nisan ini merupakan batu nisan kuno begitu ya, yang memang mungkin kemungkinan keberadaannya memang asli di sini begitu. Nah, seperti ada penambahan, saudaraku. Nah, ini ya. Jadi kalau dari sisi tingkat keausan dari batu ini ya, sepertinya yang di sini itu sepertinya lebih aus begitu, saudaraku. Nah, seperti ini ya untuk makamnya atau batu nisannya. Nah, ini dari batu jenis batu putih ya, saudaraku. Ini dari jenis batu putih. Nah, untuk polanya kurang begitu ketara karena memang ausnya itu, tingkat keausannya cukup tinggi.
Dan ini adalah batu nisan yang di sisi utara ya. Kalau di sisi selatan kita bungkus kembali. Nah seperti ini juga ada penambahan batu nisan, namun ukurannya berbeda. Nah ini yang di sini ada batu nisan dengan ukuran yang lebih tinggi ya. Mungkin kemungkinan sama dengan dari di situ, cuman ini kurang begitu dalam untuk penancapan dari batu nisannya. Dan juga dibungkus oleh kain mori atau kain kafan ya. Nah ini teman-teman, seperti itu ya. Sepertinya ini cukup kuno ya kalau melihat dari tingkat keausannya. Nah seperti ini teman-teman. Nah, ini ada semacam pola apa ya? Seperti pola bunga ya yang di dalam itu ya. Iya, seperti pola bunga ya. Nah, ada seperti pola bunga. Oke. Seharusnya ini bisa diteliti ya, karena dari batu nisan kita peradabannya dari masa kerajaan siapa atau dari masa transisi, kita bisa membaca dari sini. Biasanya ada ukirannya atau Ya apa seperti biasanya? cerat kalau Iya. kalau lihat dari yang itunya ya, pola di batu nisannya ini. Cuman ikatannya terlalu kencang ya, terlalu kencang. Bentar. Oke, terlalu kencang teman-teman, nanti bisa membukanya gitu. Nah, identik dengan suatu kawasan yang berada di Mojokerto, di setiap pagar maupun di setiap gapura rumah warga kebanyakan memakai seperti ini, seperti pola mahkota raja begitu. Nah seperti ini teman-teman, ini menjadi salah satu apa ya istilahnya jenis terakota dan juga menjadi salah satu ikon dari apa namanya kampung di sini. Setiap rumah, setiap pagarnya pasti dikasih seperti ini. Dan di sini teman-teman terdapat tempat perapian atau tempat orang lagi nyekar maupun lagi suguh kalau istilah Jawa ya. Mereka membakar dupa, memberi kemenyan serta beberapa jenis apa istilahnya sesajen begitu seperti ini saudaraku. Nah bisa dilihat ini sudah nah ini satu paket ya, bumbu rape namanya. Ini satu paket ada ini cabai, telur, serta minuman mineral, serta beberapa bumbu dapur, serta beberapa jenis yang lain gitu. Mereka menyuguh atau memberi penghormatan terhadap leluhurnya di tempat seperti ini yang sudah disediakan oleh orang yang mengelola ya istilahnya itu merawat tempat ini. Dan di atasnya banyak sekali kami dapatkan beberapa batu bata merah kuno yang saat ini ukurannya masih utuh. Jadi tidak ada yang sisi yang pecah ya untuk yang 3 ini, 1, 2 dan itu yang 3 itu. Nah polanya sama. Kalau teman-teman pergi atau mengunjungi daerah Trowulan Mojokerto, pasti banyak menemukan batu bata dengan jenis yang sama seperti ini. Jenis polanya sama ya? Dia memakai 3 jari, begitu ya. Memakai 3 jari ketika mereka mencetak batu bata, maka mereka sebelum batu batanya kering masih basah, mereka akan menggoresnya seperti ini saudaraku. Jadi dilekukan dari batu bata merah ini tersimpan begitu ya, atau menjadi bukti jejak dari jari-jari orang para pengrajin di zaman kerajaan. Nah seperti ini. Ketika disatukan maka menjadi suatu lingkaran seperti itu. Nah ada sisi pembeda sebetulnya. Kalau ini polanya setengah lingkaran, namun di sini ini membentuk lingkaran. Nah, mereka mencetak, terus lalu dia menggoresnya seperti ini. Nah, seperti itu. Berarti ada dua macam barisan ya? Pola ya. Tapi ini tidak hanya dalam bentuk pola saja. Ini ada hubungannya dengan apa namanya metode ataupun cara mereka begitu ketika mereka menata suatu bangunan dengan menggunakan material utamanya batu bata. Maka ini juga menjadi pengikat begitu, semakin lekat. Jadi ini kalau kita coba ditata seperti ini, nah pola ini nanti akan menjadi kuat. Kuat. Nah begitu, tidak mudah geser. Mudah geser, mudah goyang ya. Uniknya lagi, istimewanya lagi, leluhur kita itu ketika melekatkan suatu batu bata ada 2 jenis.
yang metode mereka lakukan atau cara yang mereka lakukan. Dia menggunakan metode posot, begitu ya. Satu bata dengan satu bata yang lain, mereka akan menggosok sampai dia mengeluarkan abu batu bata. Satu serbuk batu bata. Setelah itu baru dia memberikan air sedikit dan dia akan melekat sampai sekarang. Itu menjadi bukti seperti satu contohnya berada di bangunan-bangunan candi yang ada di Trowulan ataupun di daerah yang lain. Bayangkan sudah 700 tahun lebih, tapi ada bangunan dengan hanya menggunakan metode seperti itu, tapi melekat sampai sekarang. Jadi nggak pakai apa? Tidak ada lem atau racikan perekat ya? Nah, di sisi lain dengan metode yang kedua, mereka menggunakan tanah liat, begitu, direkatkan dengan batu bata yang lain. Nah, satu contohnya seperti ada di petirtaan yang ada di daerah Jolotundo sana. Oke teman-teman, kita akan keluar begitu ya, melihat kondisi yang ada di dalam dari ini pemakaman umum yang berada di Dusun Trenggilis ini. Ada satu pohon besar yang kita lihat di sini dan satu-satunya pohon besar yang ada di sini. Dan ini juga menjadi apa ya, kiranya banyak cerita warga begitu yang mengkaitkannya dengan suatu hal mistis, saudaraku, bahwa di tempat ini sering begitu ya ada orang-orang tertentu juga yang mempunyai mata batin ataupun indera keenam itu melihat salah satu sosok astral yang ada di sini yang mungkin menjadi penjaga dari pohon besar ini atau kawasan ini begitu. Nah, di dalam sini teman-teman, sebelum kondisinya seperti ini ya, ini kan ada genteng-genteng baru, pecahan-pecahan genteng baru. Ini dulu banyak ditemukan batu bata merah kuno yang artinya di dalam sini terdapat suatu bangunan di zaman kerajaan. Salah satu contohnya yang sudah terangkat itu seperti ini, saudaraku. Nah, ini adalah batu-batu bata merah kuno yang berserakan begitu, yang banyak sekali yang ada di sini. Dan ini terangkat dari hasil orang-orang yang ketika ada orang meninggal, ada penggali kubur, mereka dengan kedalaman tertentu begitu ya, maka di dalamnya banyak sekali ditemukan material-material seperti ini, batu bata merah kuno. Dan ada satu di sini ada fragmen pecahan wadah yang dari terakota. Nah ini teman-teman, nah ini adalah merupakan pecahan wadah. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini untuk bentuknya ya melengkung. Iya. Nah ini melengkung toh, dan ini pecahan dari keramik ini. Oh keramik teman-teman, ini keramik. Kalau melihat dari sisi glasirnya yang lumayan kasar gitu ya, ada kemungkinan ini peradabannya cukup tua gitu ya, dinastinya cukup tua. Karena semakin dia muda gitu ya, dinastinya semakin muda, maka tingkat glasirnya, kehalusannya itu semakin halus begitu saudaraku. Jadi dari sinilah kita bisa membaca bahwa tempat ini dulu ya, Dusun Trenggilis ini merupakan tempat yang istimewa, yang mungkin di tempat ini dulu merupakan tempat dari persinggahan raja atau tempat dari tempat suci beribadah mereka begitu, atau pemukiman dari zaman kerajaan, kita tidak tahu. Tapi dengan bukti banyak material-material artefaktual yang terangkat begitu, ini menjadi bukti bahwa tempat ini dulu adalah ada hubungannya dengan suatu kerajaan. Apakah Majapahit atau mungkin ada dari masa sebelumnya, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas dari bukti-bukti ini kita bisa membayangkan begitu ya, bahwa di sini dulu merupakan tempat yang istimewa yang ada hubungannya dengan kerajaan. Mungkin cukup ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin datang ke sini, cukup saja nanti searching di Google Maps Petilasan Putri Campa Dusun Trenggilis, Kelurahan Bluto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kira.